Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel Lexiu. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya memasang sleting Jepang pada dress double layer seperti ini. Dengan adanya furing di dalam, biasanya kita kalau melihat dress itu sleting Jepangnya dibungkus dengan furingnya sehingga terlihat lebih rapi. Dan ini sleting Jepangnya sendiri, dimana sletingnya ini kalau kita install di dress itu tidak terlihat. Dan ini adalah keunikan dari sleting Jepang sendiri. Dan relnya seperti ini. Nah, boleh dilihat. Nah, sleting Jepang ini sendiri kita pasang nanti jahitnya itu ada, kita mulai dari sisi dalam dekat banget dengan relnya. Ya kira-kira 1 mili dari sisi relnya sendiri. Nah, kalau memasang ini kita nggak perlu lagi tuh memakai sepatu sleting Jepang seperti biasanya. Nah, untuk memulainya kita mulai dengan menusukkan jarum pada sisi atasnya seperti ini ya. Susuk dengan rapi, berjajar seperti ini. Lakukan hingga ke bawah. Mungkin dari kalian ada yang punya trik lain untuk menjahit resleting Jepang tanpa menggunakan sepatu resleting Jepang, boleh komen di bawah atau nanti kita bisa diskusi bareng nih. Setelah dibentuk rapi, kemudian jahit dengan jarum jahit tangan seperti ini. Tujuannya itu supaya lebih mudah nanti ketika dijahit dengan mesin jahit ya. Setelah dijahit dengan jarum tangan seperti ini, kemudian kita jahit dengan mesin jahit. Menjahitnya itu tepat di sisi sebelah relnya resleting Jepang ini, kira-kira 1 mili ya dari sisi relnya itu seperti ini. Nah, trik untuk menjahit resleting ini kita buka ke arah luar seperti ini. Tekan dengan jari tangan ya. Tekan seperti ini, kemudian jahit pelan-pelan hingga ke bawah dengan rapi. Ingat, jahitnya itu jangan sampai terkena relnya, tapi tepat di samping sisi relnya tersebut ya. Dan kira-kira ya samping relnya sedikit aja gitu, supaya nanti ketika udah selesai jahit dan dikancingin ke atas, kepala sletingnya itu bisa dengan mudah dan lancar gitu. There's not much to do when all I can is thinking. Satu sisi jari memegang bagian relnya, membuka ke samping, sedangkan tangan sebelah kita itu memegang bagian dressnya supaya lebih rapi. Jahit lurus ke bawah. Nah, ini setelah selesai menjahit satu sisi dari sleting Jepangnya, kemudian kita akan menjahit pada sisi sebelahnya. Kita mulai dari batas pinggang seperti ini. Batas pinggangnya kita beri tanda dengan kapur seperti ini pada daun resleting Jepang di sebelahnya. Kita bikin rata. Kemudian pada bagian batas leher dari sleting Jepang yang di bagian sisi sebelahnya juga sama, beri batas dengan kapur seperti ini. Kemudian pasang daun resleting Jepang di sebelahnya, mulai dari batas pinggang sudah diberi kapur tadi. Nah, pasang pada sisi pinggang sebelahnya itu dengan jarum pentol seperti ini. Nah, kemudian pada bagian batas lehernya juga sama,
pasang juga dengan batas dari yang dibeli dari kapur jahit tadi. Pasang dengan jarum pentul juga seperti ini. Pentul semua sisi dari daun resleting Jepang pada sisi dress sebelahnya ya. Nah setelah ini jelujur juga tuh dengan jarum jahit tangan. Nanti baru jahit dengan mesin jahit ya guys, supaya lebih rapi tuh tujuannya. Dan kita lebih fokus untuk menjahit resleting Jepangnya itu lebih rapi. Kita pegang nanti daun relnya dengan jari tangan. Oke, kita mulai memasang resleting Jepangnya. Mulai dari batas pinggang dulu ya. Batas pinggang tadi kan sudah kita beri kapur tuh. Nah kita mulai dari sini nih, supaya lebih rapi kita pasang. Nanti ketika sudah di resleting ini itu nanti pinggang kiri dan kanan itu ketemu batasnya dan nggak terlihat timpang atas bawah gitu. Buka ya resletingnya itu ke samping dengan menggunakan jari tangan. Kalau saya sih dengan jari tangan kiri membuka ke samping, jari tangan kanan itu menahan pada bagian dressnya itu dan daun resletingnya itu ke arah luar seperti ini. Jahit dari samping rel resleting Jepangnya ini dengan rapi hingga ke bawah lurus terus. Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. Nah ini sudah kita jahit. Coba untuk diseletingin seperti ini. Batas pinggang ketemu dan bagian leher juga ketemu rapi seperti ini. Ketika dibuka juga nggak pecah seperti ini dan lebih rapi. Nah untuk bagian bawahnya jangan lupa dipasangin. Nah pasangin dulu setting Jepangnya, jahit bagian bawahnya, ketemukan dulu seperti ini. Nah ketemukannya dengan jarum pentol, habis itu dijahit lagi dengan jarum tangan supaya lebih rapi ya guys. Nah bagian atas, bagian dari ujung dari resleting itu dilipat ke atas terlebih dahulu sebelum kita pentolin. Kenapa? Kalau enggak nanti dia akan terlilit ketika dijahit gitu. Sebenarnya sih bisa juga dijahit dengan sepatu satu sisi gitu, tapi ya kalau aku sih orangnya lebih simple ya, jadi nggak mau pakai sepatu satu sisi supaya lebih gampang sih. Nah jahitnya pelan-pelan ya. Ingat pada bagian batasnya itu tadi agak dicepungin ke atas tuh, sisa dari resletingnya dipentulin ke atas. Nah. Sisa bagian atas dari daun relnya itu kita tekuk ke dalam seperti ini, batas lehernya, kemudian dorong furing ke dalam seperti ini, tarik ke bawah ya dengan rapi. Jangan lupa dipentulin itu rapi ya, itu teruskan hingga ke bawah. Nanti setelah ini juga sama nih, jahit juga dengan jarum tangan dulu, nanti baru dijahit dengan jarum mesin jahit supaya lebih rapi ya. Sama sisi sebelahnya juga sama nih, lipat dulu ujung daun dari setting Jepangnya itu ke dalam, kemudian tusuk dengan jarum pentol, tarik bagian furingnya tuh lebih ke bawah dengan secara kencang ya, kalau enggak nanti ada seperti sisa kainnya itu nanti ketika udah disatukan resletingnya nanti kayak kelihatan timpang gitu dan gak rapi gitu, makanya ditarik. Nah ini udah selesai dijahit dengan mesin jahit, udah rapi ya bagian furingnya. Nah kemudian jangan lupa tuh kita balik seperti ini. Nah bagian relnya, nah dibalik seperti ini, tarik atasnya.
Kemudian sebelahnya juga sama, tarik juga bagian dari ujung rel seperti Jepangnya ini. Nah, seperti ini. Nah, lebih rapi ya. Tadi kita udah dengan trik ditarik bagian furingnya. Nah, ini satukan juga nih bagian dalam furingnya itu yang di bagian bawahnya dengan rapi, tusuk dengan jarum pentol. Ingat untuk di sebelah sisi dari setting Jepang tadi ada sisanya itu, daunnya itu dilipat ke dalam lagi sama supaya nanti lebih rapi. Nah, setelah selesai dijahit, nah bentuknya seperti ini nih, rapi ya guys. Gini terbungkus dengan rapi, setting Jepang di dalam, dan hanya terlihat relnya dan sisi daunnya sedikit ketika dibalik seperti ini. Inilah tips untuk menjahit resleting Jepang, dimana di dalamnya berfuring ya. Kalau nggak ada furing sih lebih simple gitu. Makasih banget buat kamu yang udah nonton dari awal hingga akhir dari video ini. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini. Dan terima kasih.